kuda, wa faddola dan ngutamakan sapa nabi al qurraha ing kuda qurrah. Disebutkan qurrah itu kuda yang umur 5 tahun, fil ghoyah ing dalam katok fil ghobah ing dalam tanah ghobah. Iya, ini masih melanjutkan asab warram. Jadi tentang melombakan, memusabahkan kuda. Kalau hadis ini menjelaskan bahwa yang namanya melombakan kuda itu diperbolehkan. Ini kalau penjelasan dari ini. Jadi kuda boleh dilombakan karena apa? Karena selain kuda tidak boleh. Karena kuda itu adalah soal kekuatan. Kan ada ada kuda, ada sapi, ada unta dan sebagainya. Itu yang boleh dilombakan adalah kuda karena kuda punya kekuatan yang besar. Maka kalau ada orang hebat ya naik kuda itu simbol ya, dalam peperangan itu kuda itu simbol. Kita di Indonesia juga sama, ada di Ponorogo itu simbolnya kiai naik kuda karena dianggap kuda itu punya kekuatan yang besar. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sabaqa orang musabaqah orang perlombaan illa fi khuffin kecuali kalau terjemahan fi khuffin itu kecuali kuda yang mempunyai teracak au naslin atau panahan au hafirin atau kuda yang punya teracak pecah itu kaki pecah. Jadi ada beberapa macam kuda dan yang diperbolehkan di sini disebutkan. Jadi diperbolehkan untuk melombakan kuda dalam 3 jenis kuda. Tidak semua kuda diperbolehkan untuk dilombakan. Wa anhu lan saking Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man adkhala farasan baina farasaini wa huwa la ya'manu ayyasbaqu fala ba'sa bihi. Man adkhala man sapane wong adkhala nglebuaken sapa mon wong farasan ing kuda baina farasaini antara 2 kuda wa huwa halutawi wa halutawi farasan iku la ya'manu ora aman ayyasbaqu yen tak den lomba akan apa ayyasbaqu yen tak den lomba akan fala ba'sa bihi mangka ora kena ora bi kelawan adkhala. Fa in amina lamun ngrasa aman sapa wong fa huwa qimarun mangka itu adalah qimar atau judi. Jadi man adkhala farasan baina farasaini wa wala ya'manu ayyasbaqu fala ba'sa bihi. Jadi kalau ada orang melombakan kuda kemudian ayyasbaqu fala ba'sa bihi. Jadi kalau musabaqah itu ya hanya sebagai ini saja ya semacam olahraga. Tetapi kalau ada orang yang melombakan kemudian dia percaya bahwa ini pasti menang, artinya dia sebelum pelaksanaan sudah mengatakan bahwa ini menang, fa huwa qimarun, maka itu termasuk judi atau perjudian atau totoan kalau pada bahasa kitabnya itu. Fa in amina fa huwa qimarun. Apabila orang itu yakin bahwa ini adalah menang, maka menjadi judi. Ya, sekarang kan juga sama, ada sepak bola, kemudian kalau di sepak bola itu ada orang yang istilah percaya bahwa ini adalah yang menang ini,
maka kemudian itu masuk dalam kategori judi. Nah, kenapa ini hadis ini rasanya secara substansial itu berlaku umum, tetapi kalau teksnya itu adalah soal kuda. Kalau konteksnya ya sampai sekarang ini kan ya. Jadi kalau kita dalam perlombaan apapun kemudian kita yakin dan pasti menang, padahal itu belum, maka dianggap sebagai qimar. Kan judi kan gitu ya, kayak sepak bola, kalau kita mengunggulkan satu itu pasti ada sesuatunya, maka tidak diperbolehkan. Wa an Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar sebuah Amir mendengar Rasulullah bahwa halitawi kanjeng Nabi ku al minggari imbari ngatasé mimbar yaqra'u hal ngucap wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Wa a'iddu lan nyawisaken sira kabeh lahum maring kuffar mastata'tum selagi kuat sira kabeh min kuwatin saking kekuatan, wa min ribatil khaili lan saking ribat nancang kuda. Jadi ayat ini menjadi dasar kayaknya, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Jadi olahraga kuda tadi itu adalah bagian dari memperkuat sistem pertahanan negara Madinah pada saat itu. Ya kan, ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Kalau mempertahankan negara itu adalah sebuah kewajiban, maka jadi tentara itu adalah sebuah kewajiban. Kalau mempertahankan negara itu sebuah kewajiban, maka melatih kuda itu juga sebuah kewajiban. Ya kalau sekarang kan sudah tidak ada lagi kuda. Sekarang pakainya senjata kimia ya. Maka kalau orang-orang yang belajar kimia ya menggunakan kaidah ini, saya kira juga penting. Kalau kita kaidah yang lain sebagai guru itu ya juga sama ya. Orang besok itu akan menjadi berapa kelompok itu? 4 kelompok, dan semuanya akan mempersilahkan guru yang paling utama untuk masuk surga katanya. Betapa mulianya seorang guru bagi murid-muridnya. Ya ini kita pakai yang itu saja ya, karena panjenengan mau jadi guru ya pakainya itu, jangan pakai ini. Kitabul At'imah, kitab tentang At'imah, ini bab yang ke-14. Kemarin kita sudah bab jihad, ini kita masuk ke babul at'imah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ngendikan sapa Nabi, kullu dzinabin, setiap sesuatu, kullun utaus sesuatu, dzinabin kang ndeni siung, minas sibai saking hayawan, siba hayawan apa, hayan galak, fa akaluhu mangkatai makane haram iku makan siba atau zinabin iku haramun haram. Ya jadi kalau melihat dari matan ini memang hadis atau ya apapun ya kan, ini hadis itu kan 1400 tahun yang lampau, sehingga jangan hanya kemudian kita melihat dari teksnya saja, tetapi juga dari substansinya. Kullu dzinabin minas sibai fa akalahu haramun. Setiap sesuatu yang punya siung apa ya? Ini kan siung taring ya. Minas sibai fa akalahu haramun. Kan ini karena di sana yang namanya siba itu kan berarti banyak mungkin ya. Kalau di kita, apalagi kita yang di daratan seperti ini, saya kira tidak banyak melihat siba. Atau kalau kita ke atas sana, ke Ungaran, itu mungkin berbeda lagi. Wazada wa kullu zi makhlabin, lan sesuatu yang mempunyai zi makhlab, cakar yang kuat, minat dari saking burung. Jadi
burung juga sama, burung-burung yang punya cakar yang kuat itu juga diharamkan. Ya, tapi kan tidak mana yang kuat yang kayak apa, memang ini ada pada pemikiran para ulama. Tetapi secara umum hadis ini ya memberi garansi kullu zinabin minas siba, kemudian kullu zi makhlabin minat tair, burung-burung yang punya cakar kuat. Tetapi kalau ya tadi lagi-lagi yang menjadi perdebatan adalah semacam ini, karena hadisnya hadis umum itu. Wa an Jabirin lan saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala ngendikan sapa Jabir naha melarang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Khaybar, waktu hari perang Khaybar, an luhumil humuril ahliyah, saking dagingnya himar al ahliyah kang ahliyah diopeni, wa azina lan ngizinaken filuhumil khairi ing dalam dagingnya jaran, wa filadzil burir warkhasa lan memberikan rukhsah. Jadi himar itu tidak diperbolehkan, sementara kalau dagingnya kuda diperbolehkan. Lah himar di sini apa kalau di sini ya? Himar enggak ada himar ya. Kita di sini ada yang dikenal di sini kan berarti kambing, kemudian kerbau, kemudian khal kuda, unta juga tidak ada sini. Jadi yang tidak boleh adalah himar, yang diperbolehkan adalah khal. Bagaimana dengan binatang-binatang yang lainnya? Ya kalau dalam persoalan muamalah berarti kullu segala sesuatu itu ya diperbolehkan, kecuali illa ma yadullu dalil illa ala tahrimihi. Sementara kalau ibadah itu kan semuanya dilarang. Tapi kalau soal muamalah termasuk binatang, ya selagi tidak ada larangan berarti diperbolehkan. Gimana dengan umpama apa yang lain itu? Ya nanti ada apakah kambing, apakah yang lainnya, itu kita cari memang dalam penjelasan fikihnya. Tapi secara umum ya ini hadis semacam ini. Wa an ibni Abi Aufa, saking Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu qala, ngucap sapa Ibnu Abi Aufa, ghazauna perang sapa kita ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin ing pitung perang. Nakul jaroda hale makan sapa ingsun al jaroda ing walang. Jadi kayak walang ini berarti belalang ya. Belalang apa walang ya? Bukan diperbolehkan, tergantung pada kita. Kalau gilo ya berarti tidak boleh, tetapi kalau teks ini ya diperbolehkan walang itu. Wa an Anasin radhiyallahu anhu fi qissatil Arnab, yang dalam kisahnya Arnab itu Truwelu ya. Fazabaha qala, ngucap sapa Anas, fazabaha mangka nyembelih ha ing Arnas, fa ba'asa mangka ngutus sapa Arnas biwa rikiha kelawan kentole Arnab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah, faqabilahu mangka nrima sapa Rasul ing warik biwarikiha. Jadi ya ini juga sama, ini teksnya adalah truwelu. Jadi truwelu diperbolehkan. Cuman kalau di kita ini kayaknya truwelu tidak banyak ya. Yang banyak adalah ayam. Teks ayam kayaknya tidak ada. Yang ya karena konteksnya adalah di Timur Tengah.
Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, ngucap sapa Ibnu Abbas, naha wis nglarang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul, an qatli arba'in, saking mateni papat minad dawabi, saking binatang. An-namlati, rupane namlah, semut, wan nahlati, lan nahlah tawon, wal hudud, lan burung hudud, was suradi, lan burung surat itu bidu. Rawahu Ahmad, Abu Daud, wa Sahih Ibnu Hibban. Jadi ada 4 hal yang dilarang, yakni semut, kemudian tawon, terus 2 burung itu. Jadi ini yang dilarang. Maka kalau dalam fikih itu, kalau tidak ada yang melarang, ya al aslu fil asya al ibahah, segala sesuatu itu pokoknya diperbolehkan, kecuali tadi illa ma yadullu dalil ala tahrimi, kecuali ada yang mengharamkan. Ini sudah diharamkan nah Rasulullah angkot li arba'i minad dawabi. Karena ya kita kadang ini ya semut itu nggak tahu semut itu mengganggu kita atau tidak. Kayaknya semut tidak banyak mengganggu. Saya kadang mengganggu itu coro gitu ya. Coro itu binatang yang mestinya tidak bahaya terhadap kita. Tapi kalau banyak itu kan juga kalau di belakang sini banyak coro enggak ya? Banyak juga ya. Jadi kadang mau disemprot kayaknya itu tidak enak, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak juga mengganggu juga. Sehingga kadang diambili, cuman semakin banyak itu ya mungkin harus ya kalau saya cari ya kalau tidak mengganggu kan berarti tidak apa-apa, tapi kalau mengganggu ya bermasalah. Sama seperti kita punya tangga suka kucing itu, kalau orang yang suka kucing kan seneng ya, tapi yang tidak suka kucing itu kadang ya bermasalah. Itu nggak tahu ya, kembali pada kita masing-masing itu. Kalau kita yang berpikir itu kucing itu kalau pipis sak gon-gon, sehingga kalau masuk ke rumah itu kadang ya sak penae gitu ya. Ya namanya binatang, beda dengan manusia. Tapi bagi penyuka kucing itu, katanya kucing itu juga bisa bisa diatur. Nah pipis di mana itu bisa diatur. Tapi saya belum punya pengalaman itu. Nah, artinya tadi banyak binatang yang memang ya selagi tidak mengganggu kita, saya kira jangan sampai kemudian kita bunuh ya. Atau ya kucing kan juga aslinya tidak mengganggu, cuman kadang kucing itu tadi mungkin bagi yang tidak suka itu soal pipis atau yang lainnya yang di sembarang tempat. Mungkin yang lain juga sama, namanya binatang. Karena kalau manusia ya mungkin berbeda ya. Jadi, kalau ini berarti nahar Rasulullah angkot li arba'in minad dawab. Ada 4 yang dilarang, berarti semut kita hati-hati. Kemudian nahlah itu tawon, kita juga hati-hati. Ini tawon itu biasanya malah mengganggu kita ya, tetapi ini suruh hati-hati, tidak boleh membunuh. Wa an Ammarin radhiyallahu anhu qala, ngucap sapa Ammar li Jabir, qultu ngucap sapa ingsun li Jabirin maring sahabat Jabir, ad-dub'u utawi tenggiling, ad-dub'u utawi tenggiling iku saidun. Saidun apa Mas? Apa? Berburu ya. Ad-dab'u utawi tenggiling iku saidun huwa, ad-dab'u huwa saidun. Jadi tenggiling itu adalah berburuan. Qala na'am. Jadi ini cerita tentang dari Ibnu Ammar, menceritakan bahwa saya pernah bilang kepada Jabir, ad-dab'u saidun huwa, apakah tenggiling itu berburuan? Qala na'am ya. Qultu
qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah ngendikan semacam itu Rasulullah. Qala ngendikan sapa Jabir, na'am iya. Jadi ini Ibnu Ammar menceritakan dialog dengan Jabir soal terenggiling. Kemudian Jabir mengatakan bahwa ya adab'u huwa saidun, adab'u saidun wa qala na'am iya. Qultu qalahu Rasulullah, apakah Rasul pernah bercerita? Na'am. Wa an Ibni Umar, saya terus lupa. Wa an Ibni Umar, monggo siapa yang baca Wa an Ibni Umar? Diwahyukan Ibnu Umar sami itu kono sapa ingsun Abu Hurairah ing Abi Hurairah yaqulu halaika dan Abu Hurairah ing dawuh yukira ditutur sok yukira kamu ditutur apa nanda dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi innaha stune landa kopi satu ibu jember karena ibu jember nah kota isi sampai baris pakola mau menjelaskan sudah Ibnu Umar inkan lamun ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kola mau menjelaskan sudah Nabi ada yang iki ada fubukan landa bahwa muka utawi landa nama ayo akan orang Nabi akan jadu Ahmad wa Abu Jalda wa Islam dulu antara hadis itu itu atas. Jadi bahwasanya pernah ditanya tentang landa dan Nabi SAW mengatakan ayat Qur'an itu ila akhir ini tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharapkan. Kalau orang tua yang berada di dekatnya itu bertanya, mendengar. Kalau orang tua yang di dekatnya itu mendengar bahwasanya aku mendengar dari Abu Hurairah landa tersebut pernah disebutkan oleh Nabi, kemudian Nabi bersabda sesungguhnya binatang itu termasuk binatang yang kotor. Dan Ibnu Umar juga mengucapkan bahwa apabila Rasulullah SAW berkata seperti itu maka hukumnya sebagaimana yang Rasulullah SAW mengatakan. Ya lanjut, siapa lagi? Mas. Melarang makan anil jalalati makan tahi wa al-baliha dan melarang minum susunya.
ahjahu arba'atu illa nasa'i wa hasanatu tirmidzi. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah melarang memakan tahi dan memakan air susunya. Jadi melarang anil jallalati itu hewan yang makan kotoran ya. Wa albaniha dan susunya jallalah. Ya kalau tapi ini aneh juga ya, kalau anil jallalah itu kalau lele gimana itu? Saya mencari di sini penjelasan tentang lele itu boleh apa enggak? Karena lele itu kalau lele kan makan kotoran manusia juga gitu ya. Kalau dilarang berarti penyet lele selama ini kita dilarang ya apa enggak ya? Jadi nahi Rasulullah anil jallalah itu hewan yang makan kotoran. Tapi misalkan kalau hewan yang mau kotoran terus menerus ya. Tapi kalau lele kan aslinya bukan satu-satunya itu. Mungkin yang dimaksudkan itu jalan itu hewan yang di ini ya, yang di sapi tank itu ya. Ya tentu hewan-hewan yang tadi khoba'ith. Tapi kalau lele insya Allah tidak ya. Karena kalau ini ya kayaknya kita semua sudah pernah makan lele kan ya. Nah, meskipun kalau kadang ya kalau mentah itu jijik, tapi kalau sudah matang di atas piring kayaknya ya enak juga gitu ya. Itu lele itu. Ya kalau masuk, saya kira tidak masuk jallalah. Jallalah itu adalah hewan-hewan yang memang makannya ya itu yang di sapi tank itu. Tapi kalau insya Allah lele itu tidak lah. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu fi kisahul himar dalam kisah Gede Al-Wasi dan dia Pakala Li kan itu saking kaki Al-Wasi Anabiyu sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Keterangan dari Abi Qatadah dalam kisah dan himar liar itu bahwasanya Nabi itu pernah memakan bagian dari keledai liar itu. Jadi boleh ya. Kalau sini kan berarti keledai boleh, tadi tidak boleh. Fa'akala minhun Nabi makan keledai liar. Ya, terus Fa'an Asma'i binti Abi Bakr sampai Asma' binti Abi Bakar radhiyallahu anha qalat nikan jinten Asma' binti Abi Bakr nahatna nyembelih ingsun nyembelih kita ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi dalam makane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parasan ing jaran fa'akalna mongko ngomong ditahu ing dari Asma binti Abu Bakar berkata bahwasanya menyembelih kuda pada zaman Rasulullah itu diperbolehkan dan memakannya itu boleh. Muttafaqun alaih. iya. Jadi kalau kuda itu boleh ya sejak dulu ya. Pernah makan kuda enggak? Kan ada kuda liar itu susunya juga bagus katanya, tapi ya nggak tahu kayak apa. Ada kuda liar, ada daging kuda. Di kita saya kira tidak banyak orang menyembelih kuda ya. Yang banyak itu adalah sapi. Maka kalau kita cari di sapi atau kalau di Kudus mungkin kerbau ya. Soto ada soto kerbau ya. Kalau panjenengan yang di Kudus mungkin sudah sering makan sate kerbau. Tapi kalau di Semarang kayaknya jarang orang sate kerbau itu. Satenya sate. Kalau sate ya kambing atau sapi. Soto ya, bukan sate ya di Kudus itu ya. Soto kerbau ya. Monggo lanjut. Wa an ibni Abbasin sahabat Ibnu
Abdullah bin Abbas lan beberapa Abbas. Wala harus menikah Ibnu Abbas ukila bin padanya al-zalfu ukila bin pangan al-zalfu apa zalf bahwa alamat hidayati Rasulullah SAW mengatasi hidangannya atau mejone yang Nabi Muhammad SAW. Jadi di hadis ini menunjukkan bahwasannya zalf itu boleh dimakan dengan dalil bahwasanya dulu sahabat itu memakan dok saat dok itu dihidangkan bersama dengannya Nabi. Iya, lanjut Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana Abdurrahman bin Utsman al-Quraisy anna tabib satamane dokter sa'ala iku lakon dokter Rasulullah ing Rasulullah dari lakon an dari saking kodok ya ja'alu kang dadekake sapa tabib ing kodok pidawa ing dalem tombol panahe mongko nek sapa nabi an pabidan saking matani kodok karo jauh Ahmad Waswaru Hakim. Di sini misalkan tentang seorang itu dokter yang bertanya kepada Kanjeng Rasul mengenai kodok yang buat untuk obat. Kemudian Kanjeng Rasul ini mencegah dari membunuhnya. Ya, difta itu di sini tidak disebutkan tidak boleh atau boleh ya. Kalau ulama yang mengharamkan difta itu ya karena khobais itu dianggap hewan yang menjijikkan. Tetapi satu sisi di sini disebutkan fanaha angkot liha, Nabi melarang angkot liha saking mateni kodok. Karena apa? Karena ada nilai obatnya. Ya, kita menggunakan ad-darurah tubihul mahzurat. Gimana kalau di Purwodadi, yang terkenal Purwodadi ya, apa namanya, swike kodok itu udah pernah? Ya kan kalau kita Purwodadi kan kayaknya terkenal itu kodok itu di swike ya. Kalau untuk berarti kalau ini kan kalau untuk obat itu diperbolehkan karena Nabi fana angkot liha, meskipun ya kita kalau di kalangan kita kayaknya makan kodok itu tadi ya masuknya dalam khobais. Kalau khobais berarti kita dilarang, tetapi kalau untuk obat dan kita siap ya tidak ada masalah. Kayak apa ya, untuk anak-anak yang penyakit ini kemarin saya cacing ya, cacing itu kan bagian dari khobais, tapi kalau untuk obat ya insya Allah boleh. Tapi di sini kalau di 10 salam itu keharaman membunuh kodok itu juga keharaman untuk makannya. Karena kalau jadi di ininya di mafhum mukhalafahnya itu kodok itu boleh boleh untuk obat. Artinya secara umum itu tidak boleh. Ya ini kalau pemahaman ini wal hadis dari al-tahrimi qatl tifta qalu wa yu'khadhu min tahrimu akliha wa li anna law halat limanaha an qatliha wa taqaddama tathiru hadzal istidlal wa laysa biwadih. Kalau kodok itu diperbolehkan, ya kenapa ada mustasnayat kemudian boleh untuk obat? Ini menunjukkan kalau menurut Subul Salam kodok itu dilarang. Karena dilarang itu, maka kalau dalam kondisi darurat ad-darurat bil mahdurat itu diperbolehkan. Jadi fanaha angkot dia bukan berarti kemudian Nabi memperbolehkan kodok, tetapi Nabi fanaha angkot dia melarang kodok itu untuk dijadikan fana angkot dia, melarang mematikan kodok itu
kalau dalam kondisi untuk tabib itu. Tapi kalau biasa berarti dilarang. Nah, ini makanya tadi saya sampaikan ya, kalau hal-hal semacam itu memang kita perlu lihat dalam kitab-kitab klasik itu apakah diperbolehkan atau tidak, karena kalau kita hanya wah ini fanaha qatliha, nanti disampaikan Nabi aja melarang untuk mematikan kodok. Nanti kalau begitu kan berarti orang Purwodadi yang jual kodok malah mendapatkan amunisi. Nabi memperbolehkan melarang untuk membunuh kodok. Lagi-lagi soal istinbatul ahkam itu diserahkan kepada para fuqaha atau orang-orang hebat itu. Sudah tadi terlambat ini ya. Bab said wa zabaih, bab tentang said dan penyembelihan. Ya, besok lagi. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya sholli